Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Kita nongkrong lagi di Cafe Puisi. Alhamdulillah kali ini kita kedatangan Mbak Dewi. Kita akan kulik, kita akan mendengarkan bagaimana sih mengimpor film dan eksportir film. Jadi pesan saya, maksudnya kita jangan melihat bahwa ini kegiatan yang hanya memikirkan cuan. Tidak, ada nilai lebih yang bisa kita dapatkan, yaitu pertukaran kebudayaan. Pertukaran kebudayaan yang paling mungkin adalah melalui film. Ya kan? Mantap. Jadi kita bisa menikmati film-film asing, Amerika, Brunei, atau Malaysia, Singapura. Kita juga bisa menyiarkan karya-karya kita keluar. Ya. Berkat jasanya beliau. Dewi Amanda. Sekali lagi terima. Apa kabar Mbak Dewi? Hai, baik. Apa kabar? Alhamdulillah. Semuanya. Ini kebetulan Mbak Dewi juga lagi bahagia nih ya. Sebelum bicara masalah filmnya, masalah ininya nih, urutnya. Insya Allah perempuan. Kalau di USG perempuan nih. Pengennya apa emang Mbak Dewi? Pengennya apa babynya nih? Pengen laki atau perempuan? Apa aja ya, siap. Oke, lanjut film Ki, silakan. Mungkin saya tertarik bagaimana memulainya. Saya dengar kan dari main film dulu, terus melihat peluang nih, bisa ceritain. Oke, jadi saya udah lama di dunia perfilman sebenarnya. Awalnya tuh dari model. Umur 18 tahun saya udah kerja. Tahun? Yes, 18 tahun. Masih SMA. Udah cari duit, udah jadi model waktu itu. Cuman karena tinggi saya tidak mencukupi, jadi saya nggak jadi model internasional, cuma model-model photoshoot doang. Sama, ada berkah lain tuh. Ada berkah, di balik itu ada berkah. Terus akhirnya cobalah casting, dapatlah sinetron. Sinetron, stripping. Akhirnya pada suatu saat ada casting di Malaysia. Waktu itu saya lagi liburan, nyoba gitu, iseng kan. Terus ya udah casting lah di Malaysia, di Kuala Lumpur waktu itu. Terus udah dapet ternyata syutingnya di mana? Di Vietnam. Di Ho Chi Minh saya syuting. Pertama kali casting, pertama kali dapet syuting langsung di Ho Chi Minh. Wah, itu benar-benar yang wow gitu, yang kayak apa yang nggak, maksudnya takjub gitu, nggak nyangka. Setelah itu dari situ filmnya meledak, terus dapat lagi film di Malaysia, dapat lagi film stripping apa segala macam. Akhirnya saya pikir gini, nih kayaknya kalau buka perusahaan sendiri enak ya, karena kan linknya udah banyak yang tahu, udah banyak yang kenal sama film produser gitu. So umur 25 tahun saya memutuskan bikin perusahaan sendiri, production house. Udah gitu dari production house itu saya produce film-film, distribute ke Malaysia. Udah tuh mulai produce sama distribute, masih main juga, tapi nggak kurang lah mainnya, lebih ke fokus ke distribute karena ke bisnisnya ya. Distribusi itu besar banget. Kita butuh sinema ke Malaysia, Singapura, Brunei, Kambodia, Myanmar, Thailand. Pada saat itu Myanmar sama Thailand, Myanmar masih aman karena belum perang. Sekarang kan udah perang kan. Terus Thailand juga masih aman, belum ada COVID atau segala macem lah. Jadi 7 negara tuh saya kuasain pada saat itu. Sebelum COVID 2015 sekitar 2015-2014 itu saya masih tenang banget. Sampai saya masuk ke UK dan ke USA gitu, US gitu. Terus jadi semua film-film Indonesia saya bawa keluar, saya tayangin di bioskop. Setelah bioskop, saya tayangin di TV-TV Malaysia, Singapura, Brunei, Kambodia, Vietnam, Thailand, apalah segala macam, Southeast Asia lah pokoknya. Dan film-film mereka dari Malaysia saya bawa masuk juga ke Indonesia buat tayang. Jadi terutama untuk beberapa TV Indonesia mereka udah beli gitu. Perjalanannya pasti nggak semudah diceritakan. Enggak, itu mah. Sama film-film apa yang dari Indonesia keluar dan film luar yang masuk ke sini? Film udah banyak, hampir 200 film. Orang semua tahu. Hampir 200 film udah dibawa dari film Indonesia saya bawa keluar. Sekarang udah lebih kali 200. Banyak banget. Yang paling cuan film apa tuh kira-kira? My Stupid Boss 2 saya bikin itu sama Upi Rock. Saya itu bawa. Tapi di sini 3 juta penonton ya. Di Malaysia 1 juta, tapi bukan 1 juta penonton, kita bilangnya quotation, hitungannya duit ya. Uang yang masuk lah ya. Uang yang masuk. Jadi saya bingung, bukan penonton, gimana yang ngitung. Pokoknya kita dapetnya 1 juta penonton, 1 juta uang quotationnya, gitu. Itu yang paling gede waktu itu pada saat itu, drama. Setelah itu baru drama turun,
horor terus naik. Terus sekarang horor, sampai sekarang juga horor yang naik. Permintaan masih Dan, horor ya. kebetulan yang baru-baru nih udah saya beli semua. Kayak beberapa film Indonesia, The Doll, saya udah beli. Pengabdi Setan Agustus di Malaysia. Wow. Di sini juga mungkin Juli kali tayang, tapi saya udah beli Agustus, terus Iblis Dalam Kandungan yang terbaru, Tutuge, apalagi yang baru lagi, semua udah saya beli. Orang udah tahu kok. Gitu. Nah biasanya kalau meledak di sini meledak di sana juga ya? Belum tentu. Oh, belum tentu. Okay. Kita nggak meledaknya nggak jauh sih. Maksudnya Tidak se-booming di sini lah ya. tidak gitu ya. se-booming di sini. Kayak misalkan ya, contohnya kayak Iblis Dalam Kandungan nih 500.000 ya. Kita nggak tahu nih, di Malaysia mungkin bisa 1 juta atau bisa di bawah 500.000 gitu. Tapi hitungan gini, kalau di sini cuan, di sana pasti cuan atau belum tentu juga? Penduduk Malaysia itu juga suka horor. Oh, Yes. that's the point ya. Itu Yes, positive point. jadi sebenarnya Asia itu suka sama horor. Malaysia, Singapura, Brunei dia suka sama horor. Aku nggak tahu kenapa ya, orang suka banget sama horor. Mungkin kalau nonton Ya. terlalu deket atau gimana nggak tahu. Jump scare deket-deket gitu. Tapi penonton di Malaysia itu orang Indonesia atau orang aslinya? Orang asli. Orang asli ya? Malaysia. Kita punya subtitle. Oke. Jadi ada jadi kan film-film Indonesia kita kan bahasa Indonesia, tapi kita punya subtitlenya Malaysia Bahasa gitu. Malaysia, oke. Yes, kita bikin subtitle. Tapi agak bingung loh subtitle Malaysia itu. Karena Ya sama, orang Malaysia juga bingung Orang subtitle juga kita. misalnya untuk nyebut orang nakal itu degil gitu. Iya, degil. Degil itu kan susah tuh. Tapi yang paling gua nggak habis pikir rumah sakit korban lelaki itu loh. Nggak ada. Ini rumah sakit bersalin nanti. Betul. Nah. Tapi ngomong Kalau masih di South Asia kan masih serumpun lah ya, dan kita masih deket bener. lah. Nah itu kalau sudah masuk ke US, itu kan UK udah beda sama banget UK, kulturnya ya. gitu kan. Yes. Nah itu apakah horor atau film yang di kita nih di booming di sana bisa diterima juga? Oke, kalau untuk UK itu Eropa sama US itu masuknya horor. Kalau drama susah gitu. Karena dia udah punya drama yang Drama lebih sendiri. keren ya. Yes, benar. Horor kita diterima di sana horor yang kayak gimana ya maksudnya gitu kan? Oke, contohnya yang saya bawa untuk saat ini itu The Doll. The Doll 3 ini saya bawa untuk Festival Film Cannes sama American Film Market. Nah, terus ada lagi nanti satu judulnya Ulek Mayang. Ulek Mayang tuh apa ya, dancer dari kayak dancer apa ya? Alhamdulillah. kita ada Terima kopi kasih. senyaman kita. Kita pause dulu nih karena ada kopi yang Iya, bikin nyaman ya. Nyaman kan? ini, Thank silakan. you, terima kasih. Nah, silakan monggo. Dan makanannya juga akan keluarkan juga ya bentar ya, Siap, sebentar siap. Iya, Terima kalian. kasih. Biar sekalian. Boleh dilanjut, Mbak. Tadi apa ya? Oh, The Doll. Doll. The Doll. Terus jadi dia tuh suka macam-macam kayak horor, kayak model-model Annabelle kayak gitu. Terus bukan Atau mungkin kuntilanak hantunya ya. agak mirip-mirip kali ya? Jangan, enggak, bukan mirip-mirip. Dia tuh hantunya kayak apa ya? Kayak macam boneka, kayak gitu-gitu Iya, sih. sama. Macam-macam kayak gitu. Bukan tapi- yang kuntilanak itu udah. Oh, kalau yang kulturnya Indonesia sendiri malah nggak bisa masuk di sana ya gitu ya? Susah. Agak susah ya? Dia lebih kayak apa ya? Kayak ghostnya tuh psycho, thriller, Oke. terus apa lagi ya? Bukan bentuk yang terbang-terbang gitu udah nggak ada. Ya mereka sendiri nggak percaya di situ. Nggak mau Nggak ya, percaya, berarti. dia nggak percaya. Mereka nggak percaya. Percaya. Susah. Kalau Pakai western, remote soalnya mereka kayak udah gak zaman yang ini. Beda. Dan mereka juga lebih seneng apa pembunuhan gitu kan? yes, jadi psycho, thriller Psycho-nya, gitu. Dia lebih suka kayak apa ya? Scream tuh tau nggak? Itu kan ada empat Iya, orang iya. pembunuhan Iya, gitu benar. kan. Nah itu mereka suka Lebih suka thriller, seperti itu. mental health sih. Jadi artinya mikir siapa pelakunya kayak Yes, gitu-gitu kan. bener. Terus siapa next yang akan jadi Yes, korban. bener, kan? iya. Bukannya yang kuntil anak, yang ghost gitu kagak. Dia nggak suka. Apa sih ini film apa sih? Kadang mikir orang begitu. Soalnya kuntilanak nggak bisa bahasa Inggris kayak di sana. Dia kan nggak ngerti bahasanya. Ayo Mbak, disami Mbak. Iya. Sambil dilanjut Ki. Oh, boleh tahu nggak? Boleh dijawab angka pastinya atau kisi-kisinya. Kira-kira per film itu untungnya berapa? Kira-kira aja. Average kira-kira aja, average. Bingung saya ngomongnya. Boleh nggak? Kira-kira. Karena kira-kira. soalnya gini, ini 200 tuh berarti kan, wah kalau nggak cuan mah Kalau nggak My mungkin. Stupid Boss ya, My Stupid Boss yang di ini kan kerjasama dengan Malaysia ya. Yes, Benar, produksinya itu kan yes, ya. benar. Kita ngambil pemain Indonesia juga, pemain Malaysia Malaysia juga. juga, iya. Pemain Malaysianya Noradainis waktu itu. Iya, artinya untuk laku di sana itu ada campur tangan pemain sana, jadi Dan bisa itu diterima ya. diuntungkan Iya, secara ini, secara pemain. Karena kalau misalkan satu film
dua talent Indonesia Malaysia itu harus ada, karena gini loh, ketika tayang di Malaysia kan orang pasti nanya siapa sih artis Malaysianya? Iya dong, pasti dong. Itu yang bikin kita tarik penonton untuk datang ke bioskop, ya kan? Karena ada pemain Malaysianya. Tapi ketika di Indonesia, pasti kan kita narik yang artis Indonesia, siapa sih artis Indonesianya? Tetap bawa jagoan masing-masing ya. Iya, jadi bawa kebudayaan masing-masing juga orang. Dan film-film Amerika tuh juga udah mulai kayak gitu tuh. Yes, benar. Iya kan? Jadi sama India ya. Iya, pokoknya masukin pemain ini atau paling nggak syutingnya di sini. Yes, benar. Itu udah ini tuh. Paling nggak kan mikirnya kalau udah syuting di sini Pak Sandiaga Uno, wah ini dia juga merasa seneng kan, wah dipromosiin kan. Benar. Jadi kan ya dia juga, Amerika juga mikirnya begitu ya, juga. ada yang terbawa lah, ada yang tersiarkan dari film itu kan. Iya. Entah tempatnya atau orangnya. Gitu. Yes, benar. Ya, terus untuk bulan Agustus itu kita ada American Film Market. Itu di Los Angeles, Santa Monica, 16 sampai 20 Oktober. Saya udah diundang. Dan saya udah akan membawa 2 atau 3 film Indonesia sama South Asia. Kita nanti syuting di bulan Juli, nanti aku bawa ke American Film Market, jadi membawa nama Indonesia gitu. Film apa aja tuh Mbak kalau boleh tahu? Atau ada masih jangan, masih rahasia negara. Ujung-ujungnya lupa untungnya berapa. Dibelokin terus. Saya mau nerusin pertanyaan saya yang tadi tuh. Untuk sampai berdiri di sekarang ini kan Mbak Dewi nggak mungkin semudah Mbak Dewi ngomong kan. Pasti tadi kan ada kendala-kendala yang segala macam. Nah, kendala yang paling sering Mbak dan paling terberat misalnya apa yang paling sering orang diutangin. Kalau Mbak Dewi susah bayarnya gitu loh. TV ya mungkin yang paling. Waduh, itu apalagi. Ya tau lah gitu kondisinya. Jadi 6 bulan, 1 tahun, kadang-kadang sampai 2 tahun. Aduh, bener. Itu di sana apa di sini Mbak? Atau sana sini? Sana sini sama aja. Artinya untuk bisa jadi pengusaha seperti Mbak Dewi ini harus punya nafas panjang. Oh benar, bukan napas panjang lagi, napas dalam saya. Napas panjang terus bantuan oksigen juga tuh. Oksigen Kalau enggak wah berat tuh. Bener, kalau enggak. Tapi bener, Cang Dunia ya kalau diutangin nih berapa? Oh jangan, nggak bisa napas, nggak bisa ya kan? dong. Nggak bisa napas, Apalagi Mbak Bisa Dewi pasti napas. gila, satu film bisa ratusan kan, bahkan M gitu ya. Iya loh, M lah pasti M. Produksinya aja M kan. Tapi kalau memang lancar pembayarannya wah. Ya itu napasnya panjang senang. banget itu. Ada. Nggak usah napas aja hidup gitu. Tapi ngomong-ngomong nih, boleh dong dagang saya dibawa ke... Nah, boleh. ngomong tuh. Iya harus dong, ini kan ada inovasi baru juga ini dagangan saya gitu loh. Apa inovasinya, Apa? Ca? Ya nanti kalau emang mau dibawa ke sana kita bikin dong. Gitu Apa loh. dong? Bikin Sesuatu. dulu. Bikin dulu. Jadi makanan horor. Gitu. Jadi ketika dimakan nggak ada. Begitu dimakan ada. Lucu. Berarti piringnya doang gitu kan. Yang Yang bisa makanan horor gitu, orang-orang siapa tahu aja tertentu di sana aja ya. laku gitu, belum ada ciptanya kan. Iya. Nah itu kan saya makan Mbak Dewi nanti nanya. Ya Mbak Dewi ya. Iya benar. Bikin dagangan tahu mistis ya kan. Nah. Disajikan kok taunya nggak ada mistis. Mistis. Horor. Itu. Yang penting kopinya jangan ya. Jangan kalau kopi. Oke Mbak Dewi, kira-kira nih untuk kalau misalnya ada teman-teman kita yang ingin juga pengen ikut terjun nih, tipsnya apa nih sebagai importer film atau distributor film? Sebenarnya link sih. Bangun link dulu, Bangun jaringan. link. Oke. Karena Itu modal utamanya ya, link iya, ya? Modal utamanya link. sebenarnya link aja sih. Maksudnya kita kenal sama orang Malaysia, kita kenal sama orang Singapura, Brunei, UK, US, link semuanya. Kalau nggak ada link kita nggak bisa masuk. Gitu. Iya kan? Benar-benar. Walaupun punya duit banyak gitu ya, Iya. tapi nggak punya link, terus mau gimana? Ribet juga ya. Oh, bingung kan? Pasti nyari orang yang punya link tetap ya. Cuma agak lebih mendingan punya duit nggak punya link. Udah nggak punya duit nggak punya link. Salah satu contohnya. selesai. Iya. Oke, tadi sedikit sebelum kita tutup ini. Tadi kan dibilang di awal bahwa ini tidak sekedar cuan, tidak sekedar berpikir cuan, Iya, benar. tapi ada sesuatu yang dibawa, gitu kan? Itu boleh tuh Ki, lebih didetailkan lagi Ki. Iya, artinya kan misalnya kita ingin kebudayaan Turki, tahu kebudayaan Turki kan paling mungkin lewat film. Yes, benar. Kalau kita berangkat ke sana kan udah beli tiket, inilah itulah. Tapi kalau lewat film kan tinggal cekrek, udah tahu. Oh,
Orang Turki kebiasaan gini, pengen lihat Amerika dari film. Pengen lihat Amerika tahun 50 ya lewat film. Itu udah cara belajar yang paling murah dan mudah. Nah, makanya beliau itu ya pahalanya banyak karena mencerdaskan kehidupan bangsa. Begitu kan? Melalui film kan, melalui film. Dan kehidupan dompet ya. Loh, enggak kan banyak juga film yang bisa tonton dengan secara cuma-cuma kan. Bahasa Inggris secara percuma kan. Secara percuma gitu kan. Jadi asal mau aja kan, asal mau aja. Sekarang informasi tergelar sangat mudah dan murah. Jadi tinggal mau atau tidaknya. Benar. Nah, seperti biasa sahabat Cafe Puisi, di tempat kita ini selalu ada puisi. Nah, kira-kira Ki, untuk menggambarkan sosok Mbak Dewi Amanda ini, puisi apa yang tepat? Enggak, saya pengen menjadi pembelanya beliau gitu kan. Selalu orang melihat bahwa importir itu mikirnya cuan gitu kan. Iya kan, padahal enggak seperti itu. Saya ngelihat sisi ya itu tuh mencerdaskan itu tadi. Jadi nanti aku puisi ini cerita tentang mencerdaskan. Boleh ya kita bawa ya, gitu. Oke ya. Entrepreneur. Banyak yang salah sangka tentang apa yang aku lakukan. Kau selalu menuduhku yang aku lakukan untuk keuntungan pribadi. Kenapa hanya dilihat di satu sisi? Hanya karena aku berharap untung dari yang aku usahakan. Padahal keuntungan itu agar bisa terus berjalan. Pernahkah terpikir bahwa kita perlu mengenal dunia lain melalui film-film karya bangsa-bangsa lain? Dan keuntungan sejati adalah ketika saudara-saudaraku bisa menikmati dari karya bangsa lain. Itulah salah satu dialog antar bangsa melalui karya film. Kita mengenal mereka dari film-film, dan aku terus berjuang untuk memilihkan karya-karya yang baik. Terima kasih. Benar-benar pembelanya Mbak Dewi. Pembelaan. Giran Mbak Dewi dibela, giran gua nggak dibela nih gua. Kan udah gue beli terus. Asik. Aduh, kurang bersyukur. Cuan lah, cuan. Cuan dikit cuan. Oke, Mbak Dewi, terima kasih sudah main di Cafe Puisi, sudah berbagi sama-sama, apa namanya ilmunya, pengalamannya gitu kan untuk kita semua. Sekali lagi untuk sahabat Cafe Puisi, dukung terus kami dengan cara subscribe, like, and comment gitu kan. Juga sosmednya nih ya, sosmednya klik gitu kan. Atau mungkin dukungan dan cara sponsor juga nggak apa-apa. Oh iya, harus poin. Contohnya seperti Senyaman Kopi ya kan. Ini karya nyata ini. Oh iya benar-benar. Karya anak bangsa. Ini enak loh, beneran tadi aku nyobain. Enak. Besok lagi ya. Oke, sampai jumpa sahabat Cafe Puisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Entrepreneur. Banyak yang salah sangka tentang apa yang aku lakukan. Kau selalu menuduhku yang aku lakukan untuk keuntungan pribadi. Kenapa hanya dilihat di satu sisi? Hanya karena aku berharap untung dari yang aku usahakan. Padahal keuntungan itu agar bisa terus berjalan.